Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rizka Sukma Isnayanti, guru IPA SMP Negeri 5 Jepara. Berdasarkan hasil refleksi setelah melakukan pembelajaran, menunjukkan bahwa murid menginginkan lebih banyak praktikum dalam pembelajaran IPA. Keinginan murid ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menghadirkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, berdoa dulu ya. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Kepada ibu guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, coba deh cek sekeliling kalian apakah ada yang masih kotor, dan juga jangan lupa cek kerapian kalian juga. Apakah bajunya udah rapi? Silakan semuanya dicek. Baik, selanjutnya akan saya cek kehadiran. Nah, nanti biar tambah semangat, nanti ketika saya panggil nama kalian, ucapkan satu kata yang bikin kalian semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Contoh, Adinda Sofi Ramadhani. Bahagia. Bahagia, subhanallah. Yuk kita mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Nah, perhatikan. Tujuan kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi perubahan Z dalam kehidupan sehari-hari sebagai perubahan fisika atau perubahan kimia. Ada yang masih ingat kita kemarin wujud Z itu apa saja? Saya Bu. Iya, Kiano. Zat dibedakan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Baik, bagus. Terima kasih Kiano. Kasih plus dulu dong buat Kiano. Sebelum kita melakukan praktikum, perhatikan ini sebentar. Saya mau mendemonstrasikan sesuatu. Ini apa? Kertas. Baik. Kertas ini akan saya bagi 2. Set. Yang satu ini akan saya jadikan kecil-kecil. Jadi apa nih kertasnya? Kecil. Jadi ukurannya lebih kecil. Ini masih bentuknya masih kertas nggak? Masih. Ini susunannya masih sama seperti kertas sebelum saya sobek-sobek nggak? Susunan dalamnya ini kertasnya? Masih sama? Oke. Perhatikan baik-baik, kertas kedua akan saya bakar. Nah, perhatikan, kalau kertas yang dibakar terus berubah jadi apa nih? Abu. Jadi abu. Abu apakah sama sifatnya dengan kertas yang sebelum dibakar? Tidak. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, gimana sih ciri-cirinya perubahan fisika dan perubahan kimia? Apa sih bedanya? Yang mana sih yang perubahan fisika, yang mana yang perubahan kimia? Nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di praktikum berikut ini ya. Oke, baik. Jadi di samping kanan kiri kalian itu udah ada alat-alat laboratorium. Nah, silakan diambil alatnya. Pembagian kelompok dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya berdasarkan tes kemampuan awal murid menggunakan bantuan Kahoot. Ada 3 jenis kelompok, yakni kelompok belum siap, siap, dan sangat siap. Lembar kerja yang saya gunakan dalam bentuk digital menggunakan live worksheet yang di dalamnya berisi petunjuk pelaksanaan praktikum yang saya sesuaikan dengan kemampuan kelompok masing-masing. Tentunya kelompok pemula akan lebih banyak pijakan daripada kelompok lainnya. Begitu pula dengan pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Kemudian di dalam lembar kerja juga saya sediakan referensi dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk video sebagai bahan dalam murid belajar secara mandiri. Setelah kalian melakukan percobaan tadi, yuk kita sama-sama menyimpulkan apa sih yang bisa disimpulkan dari apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru dan perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Saya menggunakan game dengan media word wall untuk mengukur pemahaman murid. Selanjutnya, refleksi pembelajaran saya menggunakan bantuan Padlet. Refleksi ini dapat membantu saya dalam mengetahui pendapat murid terkait pembelajaran yang telah mereka lakukan. Baik, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita belajar lagi untuk lebih mendalami tentang perubahan fisika apa dan perubahan kimia apa lewat pengalaman kita sehari-hari. Sampai jumpa nanti di pertemuan yang akan datang. Nah, setelah kalian melihat video tentang tempat pembuangan akhir tadi, terus gimana sih pendapatmu mengenai tempat pembuangan tadi yang ternyata di berbagai tempat pembuangan di seluruh Indonesia itu udah hampir penuh. Nah, terkait masalah tadi, bagaimana pendapatmu? Siapa yang mau ngasih pendapat? Saya, Bu. Oke, silakan Dinda.
Sebelumnya sampahnya harus dipilah dulu Bu, sebelum dibuang agar bisa didaur ulang. Baik, terima kasih Dinda. Kasih aplaus buat Dinda semuanya. Bengkel Kreasi adalah aset unggulan sekolah kami, tempat murid berinovasi dalam pengelolaan dan pengelolaan sampah. Melalui observasi, murid diharapkan terinspirasi, tertarik, dan mampu mengidentifikasi apakah perubahan yang terjadi merupakan perubahan fisika atau kimia. Proyek yang dihasilkan murid mencerminkan minat dan bakat mereka dengan berbagai bentuk kreatif seperti video dokumenter, wawancara, tulisan, karya seni, hingga gambar ataupun yang lainnya. Melalui proyek ini, siswa mengaplikasikan pemahaman mereka tentang perubahan fisika dan kimia dalam pengolahan sampah sebagai solusi inovatif terhadap permasalahan lingkungan yang diangkat. Sebelum memulai proyek, murid merencanakan kegiatan mereka dengan membuat desain proyek, jadwal kegiatan, dan pembagian tugas kelompok. Perencanaan ini dilakukan melalui Canva untuk memungkinkan seluruh anggota kelompok berkolaborasi secara real time dan memudahkan pengontrolan proses. Berikut adalah beberapa hasil proyek murid yang menghadirkan solusi kreatif terhadap permasalahan lingkungan sebagai wujud implementasi pemahaman mereka tentang perubahan fisika dan kimia dalam pengolahan sampah. Belajar jadi lebih seru karena kami bisa langsung praktik dan melihat bagaimana sampah bisa diolah. Tugasnya juga bisa sesuai dengan apa yang kami inginkan, jadi lebih mudah memahaminya. Pembelajarannya asik, bisa pakai video dan praktik di Bengkel Kreasi. Aku jadi lebih sadar pentingnya jaga lingkungan dan bisa lihat secara langsung cara mengolah sampah yang bermanfaat. Demikian adalah praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.